Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ya, langsung saja kita memasuki materi kita pada pagi hari ini adalah tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Struktur tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga yang masing-masing tersusun dari jaringan-jaringan tumbuhan. Yang pertama adalah akar. Dua sistem perakaran, yaitu perakaran tunggang dan yang terdiri dari akar utama dan akar cabang, dan perakaran serabut yang tidak memiliki akar utama. Sistem perakaran tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan sistem perakaran serabut terdapat pada tumbuhan monokotil. Bisa kita lihat gambar dari akar. Di sini akar tunggang dan akar serabut. Struktur anatomi akar terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Akar itu berfungsi untuk mencari dan menyerap mineral-mineral tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Bisa kita lihat di sini contoh dari akar dikotil dan akar monokotil. Yang kedua adalah batang. Batang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan, menghubungkan akar dan daun, dan tempat penyimpanan cadangan makanan, serta keluar masuk udara dalam tubuh tumbuhan. Struktur anatomi batang mirip akar, terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Pada batang tumbuhan dikotil, berkas pembuluhnya teratur dan memiliki kambium. Sedangkan batang monokotil, berkas pembuluhnya tersebar, tidak ada kambium. Bisa kita lihat gambarnya di sebelah kiri. Selanjutnya itu adalah yang ketiga, daun. Umumnya daun berwarna hijau, lebar dan pipih. Bentuk daun ada yang bulat, panjang, lancip seperti hati, dan duri. Pada lembaran daun ada tulang-tulang daun. Tulang daun pada monokotil berbentuk melengkung sejajar, sedangkan pada dikotil berbentuk menyirip dan menjari. Susunan daun terdiri dari daun tunggal jika satu tangkai daun terdapat satu helai daun, dan daun majemuk jika pada satu tangkai dapat terdapat beberapa helai daun. Struktur anatomi daun terdiri atas epidermis, mesofil, dan berkas pembuluh. Daun pada umumnya berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan keluar masuknya udara dalam tubuh tumbuhan. Bisa kita lihat di samping gambarnya. Selanjutnya yang keempat itu adalah bunga. Bunga merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif. Struktur bunga terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Kelopak dan mahkota bunga pada dikotil berjumlah kelipatan 2, 4, dan 6, sedangkan pada monokotil berjumlah kelipatan 3. Bisa kita lihat struktur dari bunga. Ini gambarnya. Yang pertama itu adalah kelopak bunga. Bagian hiasan bunga pada lingkaran luar biasanya berwarna hijau dan waktu kuncup melindungi bunga. Helaian penyusun kelopak bunga disebut sepal. Yang kedua itu mahkota bunga. Mahkota merupakan bagian hiasan bunga pada lingkaran dalam dengan bentuk dan warna beraneka ragam. Mahkota berfungsi menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan. Helaian penyusun mahkota disebut petal. Yang ketiga itu benang sari. Benang sari sebagai alat kelamin jantan, terdiri dari sejumlah benang sari yang memiliki kepala sari, yang di dalamnya terdapat satu atau lebih ruang yang disebut gamet jantan. Kepala sari terletak di ujung tangkai sari. Dan yang keempat itu adalah putik. Putik merupakan alat kelamin betina yang dapat tersusun satu atau lebih dua buah. Struktur putik terdiri dari bakal buah, tangkai putik, kepala putik, penyerbukan atau persarian, dan pembuahan.
Setelah putik dan benang sari dewasa, maka akan terjadi penyerbukan atau persarian, yaitu peristiwa jatuhnya atau meletaknya serbuk sari di kepala putik. Peristiwa penyerbukan dilanjutkan dengan pembuahan, yaitu proses peleburan sel kelamin jantan dengan telur. Kemudian bakal buah akan menjadi buah, bakal biji menjadi biji. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Baiklah, itu materi kita pada pagi hari ini tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Baik, apabila kalian ada yang ingin bertanya, silakan bertanya langsung ke Bapak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin mengingatkan kembali, selalu jaga jarak, selalu pakai masker kalau ingin keluar rumah, jangan lupa memakai hand sanitizer, dan kalau tidak penting tidak usah keluar rumah. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.